warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sutami dari Fakultas Agama Islam Prodi Perbankan Syariah dan mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebang Sentralan. Di sini saya akan menjelaskan tentang deflasi ekonomi. Tunggu dulu. Kalian tahu nggak apa itu deflasi? Nah, kalau kalian penasaran apa itu deflasi, yuk sama-sama belajar. Kita bahas ya, apa itu deflasi. Jadi, deflasi adalah fenomena penurunan harga yang bisa dipicu karena ketersediaan barang yang meningkat, permintaan barang menurun, atau kombinasi keduanya. Atau disebut juga dengan inflasi negatif. Nah, deflasi itu kebalikannya dari inflasi. Kalau inflasi, fenomena kenaikan harga, dan deflasi itu fenomena penurunan harga. Nah, di sini deflasi dan inflasi itu bisa berbahaya secara ekonomi kalau kadarnya udah berlebih. Dan keduanya bisa sama-sama menyebabkan krisis ekonomi, walaupun gejalanya bertolak belakang. Nah, dalam menilai ekonomi makro, kita tuh harus paham betul bahwa ekonomi itu tidak bisa dilihat dari sudut pandang konsumen doang, tapi dari sudut pandang produsen juga. Dan setiap uang yang kita belanjakan itu adalah penghasilan bagi orang lain. Artinya apa? Harga-harga yang semakin murah ini adalah tanda bahwa penghasilan masyarakat semakin menurun. Dan kalau ini tidak segera ditanggulangi, ini bisa berpotensi menjadi deflasi spiral yang sangat berbahaya. Penyebab deflasi itu bisa terjadi dari yang pertama, ketersediaan barang berlebih atau oversupply. Yang kedua, permintaan barang atau jasa menurun yang disebut low demand. Dan faktor yang berbahaya itu ada di faktor kedua, yaitu menurunnya permintaan dari konsumen. Penyebabnya itu juga bisa macam-macam. Penurunnya daya beli konsumen bisa dipicu oleh berbagai hal. Yang pertama itu peredaran uang macet. Yang kedua, kondisi pasca perang. Dan yang ketiga, wabah pandemi. Dan terlepas dari apapun penyebab turunnya daya beli konsumen, deflasi itu bisa semakin berbahaya kalau udah berubah menjadi deflasi spiral. Dan daya beli itu akan turun, transaksi itu akan sepi, perdagangan yang lesu ini bikin para pengusaha terpaksa menurunkan harganya. Penjual menurunkan harga akan memicu kerugian bagi pemilik usaha. Kerugian usaha akhirnya memicu PHK atau PHK massal. Dan PHK massal ini memicu terjadinya pengangguran. Nah, penurunan ekonomi bisa memicu kredit macet, baik bagi individu, perusahaan, bahkan negara. Karena penurunan transaksi itu efeknya bisa kemana-mana loh. Dari penurunan penghasilan keluarga, penurunan pemasukan di perusahaan, bahkan penurunan pendapatan pajak di sebuah negara. Kalau kondisi ini tidak segera ditangani, maka secara teknis negara itu bisa mengalami yang namanya resesi. Puncak terburuk dari deflasi spiral adalah kalau penurunan harga udah sampai di kebutuhan makanan, di makanan pokok. Contohnya, bayangin deh, kalau gimana susahnya para petani, peternak, dan nelayan yang terus merugi karena harga jual produk mereka itu sangat murah. Nah, ini kuncinya cuma satu, yaitu transaksi perdagangan tuh harus dinaikkan lagi supaya ekonomi bisa naik. Kalau transaksi perdagangan bisa ditingkatkan secara signifikan, dan ini bisa memutuskan rantai deflasi. Apalagi deflasi spiral, para usaha bisa kembali lagi aktif berbisnis dan para pengangguran bisa lagi mendapat pekerjaan. Daya beli konsumennya baik dan naik, dan transaksi perdagangan bisa kembali pulih.
Dan ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Suku bunga sampai ke level yang rendah, nol, bahkan negatif. Tujuannya untuk para pengusaha menjadi berani meminjam uang ke bank untuk modal usaha dan akhirnya menciptakan lapangan kerja yang baru. Seperti obligasi surat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Dengan membeli surat berharga, maka jumlah uang yang beredar di perekonomian akan semakin banyak. Harus dipenuhi oleh bank. Dengan turunnya cadangan minimum kas tersebut yang harus dipenuhi oleh bank umum, bisa menyalurkan lebih banyak uang kepada para peminjam buat modal usahanya. Tarif pajak ini bisa membuat masyarakat punya lebih banyak uang. Dengan lebih banyak uang yang dimiliki masyarakat, diharapkan bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Nah, yang tadi video penjelasan deflasi ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.